Halo semuanya, kembali berjumpa dengan Kak Betty di dalam ibadah khusus Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang. Ya, hari ini Kamis 13 Mei 2021, kita semua orang percaya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan seperti biasanya, Kak Betty tidak sendirian loh. Kak Betty bersama dengan kembaran-kembaran Kak Betty, yaitu Kak Beta, Kak Betu, Kak Beto, Kak Biti, dan yang terakhir Kak Syulan. Nah, sekarang personil untuk penata layan ibadah hari ini sudah lengkap. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah bersama-sama dengan sikap yang baik, dengan penuh sukacita dan semangat? Ya, mari Kak Betu ajak adik-adik semua kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kembali bersama-sama dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Bapa Surgawi berkenan memimpin kami semua, sehingga kami dapat beribadah dengan baik, dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan menyukakan hati Tuhan. Inilah segala doa kami percayakan rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Kita semua sungguh patut bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Ia baik, kasih setianya terus melimpah atas kita. Tuhan bukan hanya menjadikan hari demi hari bagi kita, sehingga kita dapat menikmati dan bersukaria. Namun, Ia juga bersedia menjadikan kita anak-anaknya loh, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah dan pasti mendapat hidup yang kekal. Akulah A, akulah AN, akulah AN, AKT, UHAN. Aku punya YESUS di dalam HATI, bukan HIDUPKEKAN. Akulah A, akulah AN, akulah AN, AKT, UHAN. Aku punya YESUS di dalam HATI, bukan HIDUPKEKAN. Akulah A, akulah AN, akulah AN, AKT, UHAN. Aku punya YESUS di dalam HATI, bukan HIDUPKEKAN. Akulah A, akulah AN, akulah AN, AKT, UHAN. Aku punya YESUS di dalam HATI, bukan HIDUPKEKAN. Menjadi anak-anak Tuhan dan mendapat hidup yang kekal adalah anugerah, pemberian hadiah yang luar biasa bagi kita. Mengapa? Karena sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, kita semua sudah sepantasnya dihukum, bahkan dihukum mati. Namun Bapa di surga tidak tinggal diam. Ia mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan kita
menerima hukuman itu. Tuhan Yesus rela berkorban bagi kita dan mati disalibkan. Sungguh besar kasih Allah pada kita. Kasih Tuhan Yesus melimpah atas kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita, sobat kita yang terbaik. Ia tidak akan pernah membiarkan dan tinggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang selalu melindungiku, tak pernah dia tinggalkan aku sendiri. Sahabat sejati tak pernah kecewakanku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua. Jangan pernah kita meragukannya. Di waktu susah, waktu sendirian, Tuhan Yesus selalu menemani dan menghibur kita. Firman Tuhan pun, yaitu Alkitab,
telah diberikan kepada kita untuk membuat iman kita bertumbuh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kak Syulan ajak adik-adik semua persiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pimpinlah kami semua sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu
murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wow. Apa yang sedang kalian lakukan semuanya? Berbaris rapi, mematung, dan terbengong-bengong menatap sesuatu. Tidak ada apa-apa di sana. Hei, halo, hola. Tolong dong dijawab pertanyaanku, kalian sedang berbuat apa? Penasaran nih. Shh. Kami sedang reka adegan apa yang dilakukan para murid saat Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu itu pasti mereka terpana, heran, takjub, bahkan terbengong-bengong menyaksikan dengan mata kepala sendiri melihat Tuhan Yesus naik ke surga hingga awan menutupnya dari pandangan mereka. Wah, pasti keren sekali. Selain takjub, mereka pasti juga merasakan kesedihan karena harus berpisah dengan Tuhan Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Benar, ternyata cukup lama para murid menatap ke langit pada waktu itu. Hingga tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat dekat mereka. Malaikat itu berkata kepada para murid demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kalau begitu, kalian harus stop dong. Jangan lama-lama terpesonanya. Jangan hanya diam atau melongo saja. Sudah saatnya kita kembali melanjutkan karya yang Tuhan Yesus telah perintahkan sebelum ia naik ke surga. Bukankah itu yang dimaksud oleh malaikat yang berbicara kepada para murid?
Kamu benar, Betty. Teguran itu mengingatkan para murid bahwa ada tugas yang sangat penting yang harus mereka kerjakan. Sementara mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tugas itu adalah supaya para murid menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Intinya, setiap murid Kristus harus menjadi murid Kristus yang sejati, tetap setia dan mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya, dan menjadi saksi kemuliaan Kristus dimanapun berada, termasuk kita para murid Kristus pada masa kini. Kita juga harus menjadi murid Kristus sejati sepanjang hidup kita. Sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan dan taat firman Tuhan. Setia berbakti atau beribadah kepada Tuhan. Walaupun sampai hari ini sebagian besar di antara kita masih harus beribadah online di rumah. Kita tetap sungguh-sungguh beribadah dengan persiapan yang baik, tidak asal-asalan. Tetap belajar juga dengan tekun, meski untuk saat ini sekolah juga masih dilakukan melalui online. Dan jujur dalam mengerjakan tugas-tugas ulangan maupun ujian sekolah. Kita juga harus menjadi contoh yang baik atau teladan dalam berpikir, berkata-kata, dan perbuatan kita di dalam keseharian. Tidak berpikir buruk tentang orang lain, tidak iri, tidak cakap kotor, suka menolong, suka berbagi, alias tidak pelit. Termasuk tidak pelit untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka juga diselamatkan dan menjadi anak Tuhan, sama seperti kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah, kita pasti dapat melakukannya, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang jempolan, murid-murid Kristus yang sejati, karena Tuhan Yesus telah memberikan kita kuasa dan penyertaannya bagi kita semua. Allah Roh Kudus pun diberikan bagi kita untuk memimpin dan tinggal bersama-sama kita. Ini artinya kita tidak pernah sendirian loh. Sehingga jika nanti Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, maka Tuhan akan senang, bangga, dan bersukacita dengan apa yang telah kita lakukan. Kak Beto aja untuk menyatakan tekad janji kita kepada Tuhan. Tekadku, janjiku, aku mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatiku. Aku mau taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Aku mau jadi anak-anak Tuhan yang baik dan menjadi saksi dimanapun aku berada, dan nama Tuhan
dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali firman Tuhan mengingatkan kami semua bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kami rindu di masa menanti kedatangan Tuhan Yesus, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan dan firman-Mu, dan juga melakukan hal-hal yang menyukakan, membanggakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, sehingga di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam kelakuan kami, nama Tuhan dijunjung tinggi, dan kami boleh menjadi saksi Kristus yang baik, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang melalui perkataan maupun juga cara hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aktivitas dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini pun ada aktivitas yang dapat adik-adik kerjakan. Seperti apa aktivitasnya? Ini dia. Marilah kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ikut Tuhan Yesus sampai kita tiba di negeri Baka. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya.
kenaikan Tuhan Yesus Kristus telah selesai dilaksanakan. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat melaksanakan ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kami lakukan. Dan kami percayakan kehidupan kami masing-masing dimanapun berada hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Tuhan yang akan terus memimpin dan menyertai langkah kehidupan kami. Dan kami didapati setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.